Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu petani milenial yang ada di kota Bengkulu. Beliau akan sharing-sharing nih dan juga memberikan motivasi kepada petani-petani milenial dan juga bibit-bibit para petani di luar sana. Langsung saja saya sapa, ini dia Bang Rahmadi Fitrianto selaku Ketua Poktan Milenial. Wah, selamat pagi Bang. Pagi. Gimana kabarnya Bang Anton? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Bang Anton ini kan sebagai Ketua Poktan Milenial ya. Oke. Sebenarnya Abang sendiri mulai bertani itu sudah berapa lama Bang namanya Bang? Kalau untuk bertaninya kita sebenarnya hitungannya di 3 tahun terakhir Mbak ya. Cuman memang sebelum ini kita sempat juga bekerja di salah satu instansi swasta ya, yang bergerak di dunia pertanian juga. Jadi selama ini kita bekerja di salah satu perusahaan pestisida. Terus kita juga selama bekerja di situ pun interaksi selama ini ke petani-petani semua, baik di Seluma, di Kaur gitu kan, sampai ke daerah Muko-Muko. Jadi sebenarnya kenal bertaninya pun udah lama gitu kan. Ya bahkan pun kita pun memang latar belakangnya memang anak pertanian ya gitu kan. Jadi memang sebenarnya di 2018 sudah mulai itu memutuskan diri untuk tidak bekerja di perusahaan lagi, memutuskan untuk berkarir sebagai petani gitu. Ternyata asik gitu. Ternyata asik ya jadi petani. Karena emang salah satunya hobi juga gitu kan. Jadi di 2018 sudah mulai buat semacam komunitas. 2018 ya. ya. Komunitas, awalnya komunitas sih pecinta buah gitu. Itu pun terinisiasi dari kawan-kawan juga gitu kan. Di masa-masa kita sudah mulai menjelang Covid nggak lama itu kan, di rumah kan gitu, ya udah kita garap lahan-lahan yang memang tidak termanfaatkan awalnya gitu. Jadi ternyata pada zaman Covid waktu itu ya berarti ya. Jadi apa ya, kegiatan adik-adik ketimbang nongkrong-nongkrong gitu kan, yuk gabung kita buat kebun buah. Ya awalnya dengan pengalaman seadanya gitu kan. Jadi buat semacam kebun buah dengan luasan tidak begitu luas sih, cuman beberapa kapling gitu bahasa kita kan, di perumahan komplek tempat saya tinggal gitu. Nah dari sana kegiatan kita dilirik tuh sama Ibu Lurah gitu kan, Babin Kaptipmas gitu. Nah, dari sanalah itu dipelopori sama mereka 3 pilar kelurahan, kita buat komunitas menjadi kelompok petani milenial gitu. Ya memang spek dulu khusus di tanaman buah ya, karena memang kita kepengennya yuk Bengkulu kepengennya gitu kan, ke Bengkulu punya spot kebun melon nih gitu ya. Jadi Bentiring kita pengen buat semacam ikon, yuk kebun melon ada tuh di Bentiring gitu. Gitu sih. Waktu itu masih boomingnya kebun melon atau masih pemula semua nih petani-petani? Ada kan dulu kan bisa sampai orang buat kebun melon, agrowisata gitu-gitu kan. Ya kalau dulu sih sebenarnya kalau secara pengalaman kita masih terbilang baru gitu kan. Cuma semangat adik-adik ini saya lihat, wah yuk kita buat kebun melon. Kalau bisa di Bentiring ini orang taunya, yuk mau beli melon Bentiring gitu ya. Sudah pengen buat semacam ikon gitu kan. Disupport sama 3 pilar kelurahan itu, kita difasilitasi sebenarnya, termasuk lahan yang kita garap itu kan punya pemerintah tuh. Nah itu difasilitasi sampai kemarin pembuatan sumur bor dan lain sebagainya difasilitasi. Dinas Pertanian juga, termasuk Dinas Pertanian juga memfasilitasi alat-alat pertanian gitu. Jadi adik-adik mulai semangat nih buat kebun melon. Terakhir kita buat juga semacam agrowisata, diresmikan juga tuh sama Pak Wali ya, Pak Dedi ya. Di situ kita diresmikan agrowisata melon. Di tahun 2020 mulai masuk agrowisata melon di situ. Berarti ini lahannya sudah ada, alat sudah ada, tinggal mengelola berarti waktu itu ya? Iya, tinggal mengelola. Jadi lahan kita disiapkan, bahkan
peralatan pertanian kita diperbantukan juga gitu. Jadi yang awalnya pakai cangkul gitu kan, terakhir pakai kultivator dan traktor gitu kan. Yang kegiatan itu bisa lebih cepat kita kerjakan. Kalau pakai kultivator kan kegiatan nyangkul 1 minggu bisa diselesaikan dalam durasi waktu 1 hari gitu kan, lebih cepat. Nah, dari situlah kemarin kita buat secara resmi itu kelompok petani milenial Kota Bengkulu gitu. Dan itu tergabung dari anggotanya mahasiswa-mahasiswa petani atau dari petani-petani yang ada di Provinsi Bengkulu? Nah, kalau kita sih sebenarnya tidak membatasi ya, Mbak ya. Ya kawan-kawan yang pengen belajar, pengen gabung ke kita itu di berbagai kalangan ada sih. Justru pensiunan TNI ada. Oh iya. Mungkin dia pengen bertani di rumahnya gitu kan karena pensiun gitu. Jadi nggak hanya mahasiswa sih, termasuk kalangan bapak-bapak yang sudah pensiun gitu kan. Ya milenial kan saya pikir ya sebagai label kita petani milenial. Mungkin motor awalnya sih di situ. Jadi kalau untuk sekarang sih kita open, mau dia sudah berumur gitu kan, atau kalau bisa sih regenerasi anak muda gitu pengennya. Jadi di sana tempat saya mau jadikan ya tempat kawan-kawan konsultasi gitu kan, kawan-kawan sharing, berbagi ilmu, mau dari daerah manapun silakan gabung ke Bentiring. Jadi munculnya kelompok petani milenial kepengennya itu. Jadi kita ngobrol nih seputar pertanian. Ngobrolnya di mana nih? Asiknya ngobrolnya di Bentiring tuh, di kebun melon. Ayo nongkrong kita gitu kan. Ngopi bareng kita di situ sambil ngobrol-ngobrol masalah budidaya. Waktu itu berarti Abang belajarnya otodidak karena pengalaman-pengalaman atau pernah belajar ke luar kota juga pada saat pengen menjadi petani? Kalau bertani memang secara basic memang anak petani juga, anak petani, kuliah di pertanian gitu kan. Terus selesai kuliah pun bekerjanya di perkebunan juga jadi. Tapi kalau untuk spek melon saya otodidak gitu. Jadi kebetulan kemarin waktu masih bekerja di salah satu perusahaan pestisida, itu kan keliling-keliling tuh semacam penyuluhan pertanian gitu, tapi dibayar swasta gitu. Nah dari sana banyak kenal petani gitu. Jadi di salah satu daerah Rimbo Kedo itu daerah Seluma. Di situ saya main ketemu tuh petani itu, Kang Supri namanya, ingat saya. Pertama kali belajar melon sama beliau gitu. Habis itu ketemu sama Om Ivan gitu. Dia petani Seluma juga. Melihat kegiatan mereka bertani melon nih agak asik nih gitu. Unik, di Kota Bengkulu belum nih ada kebun melon. Nah, dari sana kebetulan difasilitasi tadi sama pemerintah, ya udah ilmu yang saya dapatkan dari kawan-kawan petani juga sih, Mbak. Itu saya sebarkan ke kawan-kawan milenial gitu sampai hari ini. Sampai kita juga punya keinginan ke depan yuk kita punya saung pertanian nih. Di sini tempat kawan-kawan ngobrol yang bisa sharing ilmu gitu kan. Tidak mesti dari Bengkulu saja gitu kan. Bahkan senior-senior harapannya kita undang juga untuk berbagi. Yuk, melon di tempat kami seperti ini loh budidayanya gitu kan. Oh, di tempat yang lain seperti ini. Karena karakter tanah, iklim kan beda-beda. Perlakuan melon pun beda-beda. Terus di beberapa tempat melonnya bisa up sampai 3 kilo ke atas satu buahnya itu kan, atau bahkan ada yang 4 kilo gitu kan. Kok bisa? Nah, yang seperti itu saya kepengen kawan-kawan petani bagi tuh ilmunya ke kita tuh. Karena kita di Bengkulu mungkin dengan karakter lahan, kondisi air yang masih terbatas, itu bobot melon mungkin hanya di 2 kilo, 3 kilo gitu. Berarti kondisi tanah dan juga tadi suhu iklim cuaca juga berpengaruh dari besar kecilnya melon gitu ya. Berpengaruh sih, Mbak. Karena memang ketersediaan air penting kalau untuk di melon ataupun semangka gitu. Jadi beda daerah pun beda juga. Kadar tingkat kemanisan melonnya pun nanti beda juga gitu. Di daerah tanah gambut, tanah mineral, liat berpasir misalnya gitu. Nah, itu pola perawatannya pun beda-beda. Nah, yang seperti itu saya pengen yuk di saung kita ini kita bagi ilmu gitu, kepengennya gitu kan. Ya mudah-mudahan lah Mbak ya 2023. Bisa terjalan ya. Amin. Berarti Abang ini kan mengelola lahan dari Polda ya berarti ya sekarang ya, kalau sudah dialihfungsikan ya Bu? Ya, kalau sekarang kepemilikan punya Polda. Itu Abang berkelola tanaman apa aja tuh selain melon? Nah, jadi
Kalau di lahan itu sebenarnya kita pengen view-nya itu melon semua sih sebenarnya, karena memang kita petani buah gitu. Cuman karena memang kondisi ketersediaan air yang terbatas ya Mbak ya. Ya akhirnya kita buat beberapa spot saja melon, sisanya tanaman cabai gitu kan. Ada beberapa spot lagi kayak Kates California gitu kan. Ya Kates California sekarang saya lihat ya potensi juga untuk dikembangkan Mbak gitu. Kates California, cabai gitu kan. Jadi beberapa spot lagi ada juga tanaman sayuran. Jadi sebenarnya kita itu di lahan yang sekarang kepemilikannya punya Polda diuntungkan begitu panen nggak repot-repot lagi, tinggal jual di pinggir jalan gitu Iya. kan. Jadi atau kawan-kawan ibu-ibu atau masyarakat sekitar bisa saja datang terus petik buah segar gitu, Oke. panen cabai segar, panen sayur gitu. Berarti sudah panen langsung bisa dijual di Jual. depannya ya. Baik Pak Anton, kita akan jeda sejenak, nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu kisah unik petani milenial. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.